Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran yang kelima, akhlak terpuji 2. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhlak terpuji 2. Setiap muslim harus mempunyai sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap terpuji adalah teguh pendirian, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal. Perhatikan gambar ini, para siswa sedang mengerjakan ujian di kelas. Mereka tampak optimis dan percaya diri dalam mengerjakan soal. Bagi siswa yang rajin belajar, ia akan jujur dan optimis dalam mengerjakan soal ujian. Ia akan tenang dan penuh percaya diri. Apa yang kalian ketahui tentang sikap teguh pendirian dan optimis? Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dermawan? Apa yang kalian ketahui tentang sikap qanaah dan tawakal? Mari kita pelajari beberapa sifat terpuji tersebut untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat teguh pendirian, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal merupakan beberapa akhlak terpuji dari sekian banyak akhlak terpuji yang lain yang wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat tersebut merupakan perwujudan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita harus belajar untuk membiasakan diri dan melatih diri kita menerapkannya dalam pergaulan sehari-hari. Apa makna teguh pendirian, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal? Sebagai anak yang soleh, kalian harus membiasakan berakhlak terpuji. Akhlak terpuji merupakan cerminan keimanan seseorang. Kesempurnaan iman seseorang terwujud dalam perilakunya sehari-hari. Pada pelajaran kali ini, kita akan mempelajari sifat optimis, qanaah, dan tawakal. Selain itu, kita juga akan belajar tentang membiasakan diri berakhlak yang baik ketika berada di tempat ibadah dan tempat umum. Dengan harapan setelah memahami pelajaran ini, kalian memiliki akhlak yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. A. Teguh pendirian. Teguh pendirian berarti memegang teguh apa yang menjadi pendapatnya. Orang yang memiliki sifat teguh pendirian tidak akan mudah tergoyahkan pendapatnya. Meskipun banyak orang yang berpendapat berbeda dengan dirinya, tetapi ia tetap mempertahankan pendapatnya. Orang seperti ini tidak suka mencari muka. Dengan kata lain, mengorbankan pendapatnya hanya untuk menyenangkan orang lain. Kisah berikut ini akan lebih memperjelas arti teguh pendirian. Pagi itu, siswa kelas 5A mengadakan musyawarah pemilihan ketua kelas. Masing-masing siswa diberi kebebasan untuk memilih calonnya. Musyawarah itu dipimpin oleh Irfan, mantan ketua kelas 4A. Huda duduk sebangku dengan Irfan, mereka bersahabat. Ketika diminta pendapatnya satu persatu, ada sebagian yang memilih Irfan dan sebagian lagi memilih Syaddad. Huda memiliki keyakinan sendiri dengan pendapatnya. Oleh sebab itu ia memilih Syaddad. Meskipun Huda bersahabat dengan Irfan, tetapi ia tetap memegang teguh pendiriannya dengan memilih Syaddad. Huda tidak mau mengeluarkan pendapat hanya untuk menyenangkan sahabatnya. Kebalikan dari sifat teguh pendirian adalah tidak mempunyai pendirian atau biasa disebut pelin-pelan. Masih ingat peribahasa bagai air di daun talas? Coba kalian cari artinya. Orang yang pelin-pelan akan mudah merasa bimbang. Ia tidak yakin dengan pendiriannya atau memang mudah mengubah pendiriannya untuk menyenangkan orang lain. Apalagi jika dalam berpendapat tidak ada yang sama dengan pendapatnya, maka akan semakin menambah rasa ragu-ragu dalam hatinya. Akhirnya ia mengubah pendiriannya meskipun pendiriannya itu yang benar. Untuk itu, milikilah sikap teguh pendirian dimanapun berada. Apalagi teguh pendirian dalam berpendapat menegakkan kebenaran. B. Dermawan. Dermawan adalah suka memberi barang yang berguna, baik dalam keadaan sempit maupun lapang.
Barang yang berguna dapat berupa uang, makanan, pakaian, atau lainnya. Orang yang dermawan merupakan orang yang terhindar dari sifat mendustakan agama. Masihkah kalian ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'un? Berikut lafal dari surah tersebut. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Masih ingatkah kalian cerita si Unyil? Pada film si Unyil ada tokoh yang sangat terkenal, yakni Pak Raden. Pak Raden dikenal sebagai orang kaya yang mempunyai pohon jambu, tetapi beliau sangat pelit. Orang seperti Pak Raden tidak bisa disebut dermawan karena beliau orang yang tidak suka berderma atau memberi. Mungkin ada salah satu tetanggamu yang dijuluki dermawan. Misalnya Pak Budi yang dermawan, Bu Fatimah yang dermawan, dan sebagainya. Orang yang memiliki sifat dermawan akan disenangi banyak orang karena sifatnya yang pemurah dan baik hati. Apakah kalian termasuk orang dermawan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang terkenal sangat dermawan. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta-minta dan membutuhkan pertolongannya. Ada sebuah kisah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meminta sekumpulan domba yang sangat banyak jumlahnya. Rasulullah memberinya. Kemudian lelaki itu kembali kepada teman-temannya dan berkata, "Wahai kaumku, masuklah Islam. Sesungguhnya Muhammad memberi suatu pemberian dan tidak takut miskin." Kesimpulannya, orang yang memiliki sifat dermawan tidak akan menjadi miskin karenanya. Bahkan sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya rezeki yang terus mengalir dari arah yang tidak terduga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. C. Optimis. Optimis berarti merasa yakin dapat melakukan sesuatu. Kebalikan optimis adalah pesimis. Orang yang pesimis selalu ragu-ragu. Orang pesimis cenderung sulit berkembang dan kurang percaya diri. Sebaliknya, orang yang optimis akan cepat maju dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kisah berikut ini akan lebih memperjelas apa itu sikap optimis. Hari ini ada ulangan matematika. Semalam Ajis belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ketika guru matematika memasuki ruang kelas dan mulai membagikan soal ulangan, Ajis merasa optimis dapat mengerjakan dengan baik. Ajis terlihat tenang dan penuh percaya diri. Sementara Huda yang duduk di samping Ajis terlihat gelisah. Berkali-kali Huda menolehkan kepalanya. Tangannya sibuk membolak-balik buku catatan. Semalam Huda tidak belajar, Huda asyik menonton televisi. Nah, saat ulangan tiba, Huda pesimis tidak dapat mengerjakan. Dari contoh tadi, dapat disimpulkan bahwa rasa optimis perlu diikuti dengan usaha. Sikap optimis akan muncul apabila kita menjalani kehidupan dengan berpegang pada ajaran agama dengan benar. Optimis termasuk akhlak terpuji. Oleh karena itu, membiasakan diri bersikap optimis dalam kehidupan sehari-hari sangat dianjurkan dalam agama. D. Qanaah. Qanaah ialah rela dengan pemberian Allah. Sifat qanaah membuat orang hidup tenang dan bahagia. Orang yang qanaah tidak pernah merasa kekurangan. Kekayaan itu bukan pada banyaknya harta, melainkan karena bersihnya hati dari ketamakan dan kerakusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: Lau anna libni Adam misla wadin
malan la ahabba anna lahu ilaihi mislahu wa la yamla'u aina ibni adama ila turabu. Rawahul Bukhari. Artinya, seandainya anak Adam atau manusia itu mempunyai harta semisal satu gunung, sungguh ia akan suka memiliki yang semisalnya lagi. Tidaklah ia merasa puas dengan apa yang dimilikinya sehingga matanya tertutup tanah atau mati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Banyak di antara manusia yang mempunyai harta berlimpah, namun ia selalu merasa kurang. Hatinya selalu menuntut untuk memiliki harta yang lebih banyak daripada yang ada padanya. Sebaliknya, banyak orang yang sedikit hartanya, tetapi ia rela menerimanya. Hatinya tidak pernah menuntut lebih dari apa yang dimilikinya. Harta bendanya selalu membuahkan kebaikan baginya. Ia tidak merasa risau dengan harta benda orang lain yang lebih banyak. Kerelaannya dengan pemberian Allah itulah yang membuat hatinya merasa tenang dan bahagia. Bagi orang yang qanaah, hartanya ia letakkan di tangannya, bukan di dalam hatinya. Artinya, ia tidak menjadikan hartanya sebagai sesuatu yang paling dicintainya. Harta adalah sarana untuk beribadah. Jika diberi kelonggaran rezeki, ia bersyukur. Ia akan menyisihkan sebagian rezekinya untuk orang-orang yang memerlukan. Jika berada dalam kesempitan, ia pun bersabar. Demikianlah segala sesuatu itu menjadi baik jika di tangan orang yang qanaah. Sikap ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah. Kemudian tawakal. Kalian masih ingat doa jika akan keluar rumah? Ketika keluar rumah, kita biasa mengucapkan doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Dalam doa tersebut terdapat kata tawakal. Tawakal berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertawakal berarti kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Bukankah Allah akan memberikan yang terbaik kepada hambanya? Demikian juga seharusnya kita bersikap. Jika kita sudah berikhtiar atau berusaha, kita hendaknya menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sikap tawakal memberikan banyak keuntungan bagi pelakunya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan ketentraman hati. Setelah berusaha secara sungguh-sungguh dalam sebuah urusan, kita menyerahkan semua hasilnya kepada Allah, maka hati kita akan tentram. Kita yakin atau percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Selain itu, Allah juga tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya. Yang kedua, terhindar rasa cemas dan khawatir yang berlebihan. Dengan bersikap tawakal, kita tidak akan cemas dan tidak terlalu khawatir jika usaha yang kita lakukan akan gagal. Yang penting kita telah berusaha secara maksimal dan hasilnya kita kembalikan kepada Allah. Yang ketiga, jika menemui kegagalan, kita tidak merasa kecewa. Karena kita telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, kegagalan yang kita temui justru semakin mendekatkan diri kepadanya. Dan yang keempat, mengingatkan kita kepada kebesaran Allah. Dengan bertawakal kepada Allah, kita akan semakin yakin bahwa hanya Allah lah Tuhan yang maha segala-galanya. Ada satu hal yang perlu diingat dalam mewujudkan sikap tawakal kepada Allah. Kita hanya boleh bertawakal kepada Allah setelah melakukan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Misalnya, kita harus mempersiapkan diri dengan belajar yang giat untuk menghadapi ulangan. Selain itu, kita bertawakal kepada Allah. Bagaimana nilai hasil ulangan itu kita serahkan kepada Allah semata. Sikap tawakal yang salah adalah apabila besok ada ulangan dan kita tidak belajar sama sekali, tetapi kemudian mengatakan bahwa kita bertawakal kepada Allah. Jika begitu, orang Islam akan menjadi orang-orang yang malas. Bukankah Allah membenci orang-orang yang memiliki sifat malas? Mahfuzat. Tanzimul amali yuwaffiru nisfal waqti. Pengaturan pekerjaan menghemat separuh waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.